Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang sejarah seni rupa era 1990-an. Era 1990-an adalah semangat gerakan seni rupa baru yang tak dapat dipungkiri sebagai embrio dari perkembangan seni rupa 1990-an. Seni rupa yang memadukan seluruh seni yang berkembang, antara lain seni patung, seni lukis, seni grafis, dan performance art. Berkembang dan mendapatkan tempat oleh beberapa seniman yang akhirnya menjadi pilihan estetikanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutik, semiotik, etik, dan emik. Perkembangan seni rupa 1970 di Indonesia banyak dikaitkan dengan kunci perkembangan dari seni rupa era 1990-an. Munculnya gerakan seni rupa baru atau GSRB memberikan warna terhadap perkembangan sejarah seni rupa modern Indonesia saat ini. Walaupun gerakan ini dimulai dengan kecurigaan dan menjadi objek cemoohan yang mengawali dari pengakuan dan eksistensi keberadaannya, tapi gerakan tersebut juga ikut memelopori bangkitnya semangat pluralisme dan seni rupa Indonesia. Tema yang dominan pada perupa Indonesia di era 1990-an adalah masalah-masalah sosial dan masyarakat. Pokok pemikiran seniman melihat kecenderungan tema yang mereka angkat adalah mengomentari, menghadirkan, merespon, dan menunjukkan sikap terhadap tema yang diangkat atau ideologi, di mana praktek seni rupa sebagai sebuah aktivitas untuk menggambarkan atau menghadirkan berbagai peristiwa yang dianggap menjadi persoalan bagi masyarakat. Latar belakang Agus Wage. Dari berkembangnya seni dari era ke era, selalu tertonjol tokoh-tokoh seniman yang memberi ciri khas dari era tersebut, yang salah satunya adalah Agus Wage. Agus Wage lahir 14 April 1959 di Purworejo, Jawa Tengah, dari keluarga keturunan Tionghoa pedagang. Ayahnya adalah seorang pedagang sederhana yang menikahi ibunya dari keturunan pedagang sukses. Hal ini mempengaruhi Wage dalam melihat kehidupan keluarganya. Papi atau bapak harus berjuang untuk mensejajarkan kehidupan dengan mami atau ibunya yang memiliki kehidupan yang lebih baik. Pendidikan Agus Wage. Setelah menamatkan pendidikan SLTA di Yogyakarta tahun 1979, Agus Wage melanjutkan pendidikan di jurusan Desain Grafis, Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB. Tahun 1987, ia menamatkan pendidikan serta bekerja sebagai desain grafis dan ilustrasi bebas. Pada tahun 1987, bekerja dan mendirikan studio grafis dengan nama Work di Jakarta. Selanjutnya, tahun 1995, ia akhirnya keluar dan selama bekerja sebagai desain grafis, Agus pada awalnya sangat menikmati pekerjaan tersebut. Tapi ia bukan tipe orang yang bekerja dengan menerima keinginan konsumen. Tapi hal lain yang lebih dalam adalah ketertarikannya pada bidang seni murni yang tak dapat dipungkiri. Sejak tahun 1983, ia melukis dan berpameran bersama Irawan Karsino di Lembaga Kebudayaan Prancis, Bandung, yang memulai debut di seni lukis.
Pada tahun 1996, ia mengikuti artis residence in Brisbane, Australia. Tahun 1999 sampai 2000, ia mengikuti artis residence in Sai-no-kuni, Saitama, The Museum of Modern Art, Koshigaya-shi, Saitama, Jepang. Dan tahun 2003, Brito International Artist Workshop, Tepator, Dhaka, Bangladesh. Agus Wage dan melukis. Pada awal karya lukisnya, Agus Wage lebih banyak dipengaruhi oleh gaya ekspresionis Jerman dan ketertarikan akan karya Anselm Kiefer dan beberapa pelukis Jerman lainnya membuat ia ingin mendalaminya dengan terlibat aktif sebagai anggota Goethe Institut Bandung. Karya seni lukis Agus Wage mendapat perhatian publik ketika ia tampil pada pameran seni rupa Biennale 9 di Jakarta pada tahun 1993. Sejak itulah nama Agus Wage mulai diperhitungkan dalam perkembangan seni rupa kontemporer Indonesia. Mulai mendapat undangan untuk berpameran di forum-forum internasional, diantaranya Contemporary Art of the Non-Aligned Countries, Jakarta pada tahun 1995, Asia Pacific Triennale, Brisbane, Australia pada tahun 1996, Biennale Havana, Kuba pada tahun 1997, dan Gwangju Biennale Gwangju, Korea Selatan pada tahun 2003. Dan karya Agus Wage telah dikoleksi oleh beberapa museum seni rupa terkemuka seperti Fukuoka Asian Art Museum dan Museum of Contemporary Art Tokyo, Singapore Art Museum, Singapura. Sejak tahun 1995, Agus Wage mulai pameran tunggalnya. Karya lukis Agus Wage yang berjudul Aku Mendengar, Aku Merasa. Namun pada karya-karya yang ditampilkan seluruhnya, dapat kita simpulkan bahwa Agus Wage sebenarnya tidaklah sedang mempersoalkan keadaan masyarakat yang timpang, misalnya ketidakadilan dalam kehidupan sosial, tapi mencoba merefleksikan kejadian hingga semua orang terpaksa untuk memilih. Analisis ideologi seni rupa Agus Wage. Pada tahun 1995, pameran tunggal di Cemeti Contemporary Art Gallery yang berada di Yogyakarta, Agus Wage lebih menampilkan sisi gelap kehidupan, yaitu dengan mengembangkan teknik drawing sebagai media ekspresi, potlot atau karkwal, cat air, terus temper, akrilik, dan collage. Karya yang dikerjakan dengan spontan tanpa mengindahkan tradisi melukis, tanpa pembuatan sketsa terlebih dahulu, yang biasa dominan dengan coretan spontan seperti grafiti atau coretan-coretan liar. Membentuk drawing yang terus-menerus yang akhirnya membentuk suatu karya yang dapat kita lihat sebagai karya yang indah dari karya awal Agus Wage. Dan dalam seni rupa kontemporer, karya-karya yang lebih banyak mengangkat kesumuran itu ditampilkan dengan warna-warna yang suram, contohnya warna hitam dan coklat. Dalam katalog pengantar, Jim Supangkat menuliskan bahwa karya-karya Agus Wage yang kemunculan
bentuk-bentuk realisme sangat mudah atau umum dicari padanannya atau sebutannya pada kehidupan sehari-hari dalam koran, iklan, film, televisi, majalah, dan sebagainya. Dan jadi kesimpulannya, kemanusiaan adalah dasar dari penciptaan keseniannya. Tema baginya cukup penting. Ia selalu berangkat dari tema kemudian diendapkan lalu dituangkan ke dalam karyanya. Tema sosial politik adalah sumber inspirasi bagi seorang Agus Wage, dan ia bisa didapati di mana saja, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia dengan melihat televisi, terutama inspirasi visual dari perdamaian. Membacanya sebagai tema sosial bagi Agus Wage sebagai terapi bagi dirinya. Baru kemudian untuk masyarakat, maka ia menganggap keseniannya bukan sebagai media advokasi. Maka ia tidak begitu yakin kesenian sebagai media penyadaran, tetapi keyakinan Agus Wage bahwa seni adalah elemen yang mampu menciptakan perubahan kebudayaan. Ia mengatakan yaitu peran seni di dalam ikut menciptakan kebudayaan itu cukup besar. Jadi saya sebutkan sekali lagi. Karya-karya Agus Wage. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.